Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Ilmu Diri. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Kita akan memasuki masa pelajaran yang pertama, yaitu membahas tentang materi IPA tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Berkembangbiak secara umum memiliki arti yaitu sebuah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya. Disebut sebagai makhluk hidup, maka dia harus memiliki ciri yaitu memperbarui keturunannya, bisa berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama secara generatif atau kawin, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif yaitu bunga. Sedangkan macam-macam bunga itu ada banyak sekali. Macam banyak bunga dalam materi IPA kali ini yaitu ada 4 macam yang mau dijelaskan. Yang pertama, bunga lengkap. Apa sih bunga lengkap itu? Bunga yang memiliki 9 bagian dasar. Apa itu? Pertama, memiliki benang sari. Yang kedua, memiliki kepala putik. Yang ketiga, memiliki tangkai putik. Yang keempat, memiliki bangkal buah. Yang kelima, memiliki bakal biji. Yang keenam, memiliki mahkota bunga. Yang ketujuh, kelopak bunga. Yang kedelapan, dasar bunga. Dan yang kesembilan adalah tangkai bunga. Bunga apa aja yang termasuk yang memiliki bunga lengkap? Yaitu salah satunya adalah bunga bakung. Nanti bisa dilihat di slide, itu ada bunga bakung, gambarnya bagaimana. Yang kedua adalah contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu. Pasti kalian sering melihatnya di sekitar rumah kalian, juga bisa dilihat di slide. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Apa yang dimaksud dengan bunga tidak lengkap? Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga lengkap. Kan tadi bunga lengkap memiliki 9 bagian dasar. Misalkan hanya 8, maka itu disebut bunga tidak lengkap. Bunga apa aja yang termasuk bunga tidak lengkap? Yaitu bunga Kamboja, dan ada juga bunga kelapa. Yang ketiga adalah bunga sempurna. Apa bunga sempurna itu? Yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin bunga, yaitu apa? Benang sari dan putik. Nah, misalkan dia tidak memiliki ciri-ciri lainnya, bakal buah atau bakal biji, tapi dia memiliki benang sari dan kepala putih, maka dia disebut bunga sempurna, tapi tidak termasuk bunga lengkap. Contohnya apa? Bunga jambu. Bunga jambu ini bunga yang tergolong bunga sempurna, memiliki benang sari dan juga memiliki kepala putih. Ya. Terus bunga kopi itu juga termasuk bunga sempurna. Selanjutnya terakhir adalah bunga tidak lengkap. Nah, bunga tidak lengkap itu apa maksudnya? Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin pada bunga.
Contohnya tanaman ini disebut ada pohon jantan, ada pohon betina. Kalau dia ingin berbuah, maka perlu dikawinkan dengan bantuan manusia. Contohnya apa? Salak. Nah, salak itu gitu. Salak tidak bisa berbuah sendiri. Harus dibantu oleh bantuan manusia. Ada bunga jantannya, ada bunga betinanya, baru dikawinkan akan bisa menghasilkan buah salak. Anak-anakku sekalian, apa sih fungsi-fungsi dari bagian bunga tersebut? Bagian bunga tadi ada 9. Benang sari, yaitu sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kepala putih, seperti tertampil di dalam slide, tempat melekatnya serbuk sari, yaitu disebut sebagai sel organ reproduksi betina. Tangkai putih, penyangga kepala putih, fungsinya. Bakal buah, tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji. Mahkota, yaitu perhiasan atau hiasan pada bunga, sehingga bisa memikat serangga untuk mengambil nektarnya, sehingga terjadilah penyerbukan nantinya dengan bantuan serangga. Kelopak bunga, yaitu pelindung menutupi bunga yang masih kuncup agar tidak jatuh. Dasar bunga, yaitu tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian pada bunga. Yang ke-9 adalah tangkai penopang atau tangkai bunga. Sebagai apa? Penopang bunga yang menghubungkan antara ranting dengan bunga. Anak-anakku sekalian, demikian penjelasan tentang bunga, alat reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Tugas kalian hari ini yaitu mencatat seluruh keterangan yang mau disampaikan di dalam buku tulis IPA. Jangan lupa saat kalian mengerjakan nanti difoto, terus hasil foto kalian tadi ya, hasilnya itu dikirim di link itu link kegiatan harian siswa yang kemarin saya mau kirimkan di mulai WA. Apa sih tugas kalian? Yaitu mencatat seluruhnya dan menggambar bagian-bagian bunga dan fungsinya beserta fungsinya. Terus yang dikirim yang mana, Pak? Bukan semuanya, tapi yang dikirim hanya fungsi bunga dan gambarnya aja. Jangan lupa diwarnai agar lebih menarik. Tugas ini dikumpulkan paling lambat hari ini juga pukul 10 malam atau 22. Demikian yang Pak Udin bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.